Hai para Niki user dan kaum ibu kaum yang sudah menguasai dunia. Seperti di judul video kali ini, gua mau membahas anime-anime dengan karakter utama yang mengalami sebuah pengkhianatan dan berubah menjadi orang yang overpower atau kuat guys. Dan ya bisa dibilang lebih kuat dari orang yang mengkhianati itu. Emang kalau yang namanya dikhianati itu rasanya anjing banget ya. Makanya gue harap kalian gak dikhianati, apalagi kalau kalian pas main game. Karena mungkin karakter sama skin kalian di game masih cupu-cupu. Makanya gue saranin kalian ke tempat top up resmi terpercaya, yaitu vouchergame.id. Di vouchergame.id kalian bisa top up game favorit kalian seperti CODM, AOV, Mobile Legends, PUBG, dan juga FF guys. Ada juga nih Netflix buat kalian yang mungkin bingung mau nonton anime secara legal itu di mana. Bang, kan gua nggak punya kartu kredit sama rekening. Oh, santuy guys. Vouchergame.id menyediakan pembayaran yang sangat mudah. Ada GoPay, OVO, Dana, dan juga ShopeePay. Alfamart sama Indomaret pun bisa, Pak. Apalagi di vouchergame.id ketika kalian melakukan top up, item dan barang yang kamu beli akan langsung dikirim ke ID kalian secara instan dan cepat guys, tanpa tertunda sama sekali. Bang, amankah bang? Takutnya nanti akun gua ke-hack atau ID gua ke-banned gitu. Oh, santuy-santuy. Kalian cuma membutuhkan ID kalian doang tanpa memberikan sandi dari ID game kalian. Jadi dijamin aman banget dah dan juga legal guys. Jadi buat kalian yang mau top up game kesayangan kalian, top up lah di vouchergame.id guys. Tempat top up tercepat, mudah, dan aman. Link pembelian ada di deskripsi video ini guys. Nah, balik lagi ke pembahasan. Apa saja sih anime-anime dengan karakter utama yang menjadi kuat karena sebuah pengkhianatan yang dia alami? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama guys. Cross Ends. Walaupun anime ini kebanyakan karakternya ciwi-ciwi seksi, bertubuh glowing, tapi mereka ini adalah seorang prajurit yang nggak tahu dah apa faedahnya. Siapa yang ngedesain baju tempur kayak gini ha? Sangean lu anjing. Di dunia di mana perang dan polisi sudah menghilang, orang-orang menggunakan sebuah energi bernama mana yang bisa membuat orang-orang tersebut itu berbagi informasi dengan sekitarnya tanpa ada sebuah batasan alat guys. Nah, orang-orang yang tidak bisa menggunakan mana disebut dengan norma, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kasta terendah di masyarakat. Ya, kalau di dunia nyata itu kayak Wibu Nolep yang nonton anime 100 episode sehari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tapi sekarang tunggu dulu, jangan menghina Wibu karena Wibu itu sudah menguasai dunia guys. Putri pertama dari kerajaan Mitsurugi yaitu Angelis Ikaruga Mitsurugi atau singkatnya Udin adalah orang yang paling sering menindas paranormal guys. Waktu ulang tahunnya yang ke-16, kakaknya membuka rahasia bahwa Ange adalah seorang norma juga guys. Lah, tolol anjing. Putri yang bernama Ange ini pun dibuang ke Arsenal, di mana dia harus membasmi naga yang menyerang Arsenal dan mengikuti hidup sebagai status norma guys, atau orang yang tidak punya kekuatan mana. Kalau kalian suka dengan anime Code Geass atau anime-anime mecha sekelas Gundam, wah anime ini cocok banget buat kalian. Dan ya karena satu studio juga dengan mereka. Arslan Senki bercerita tentang seorang putra mahkota kerajaan Pars yang bernama Ruslan. Ruslan bapak gua anjing. Arslan maksudnya. Dimana kerajaan tersebut itu diambil alih oleh kerajaan Lusitania guys. Pada usia yang ke-14 tahun, Arslan itu ikut dalam peperangan untuk pertama kalinya dan kehilangan segalanya setelah ayahnya Raja Andagoras kalah dalam pertempuran. Setelah si Arslan ini berhasil menyelamatkan diri bersama pengikutnya yang setia yaitu Dariun, bersama temannya yang baru Nersus, Elam, Pico, Giv, dan juga Frangis, mereka ini adalah teman-teman yang benar-benar bagus banget menurut gua secara pengembangan karakter yang ada di animenya guys. Dari situlah Arslan itu mulai membangun kekuatan yang baru untuk melawan para tentara Lusitania yang dipimpin oleh kesatria yang dikenal dengan sebutan Silvermax, dan juga berusaha agar dapat merebut kembali kerajaannya yang pernah jatuh guys. Pesan yang bisa kita ambil dari anime ini adalah uninstall FF dan ayo kita pindah ke Summertime Saga. Berserk. Woi, siapa yang kagak tahu anime ini? Walaupun remake-nya kemarin bisa dibilang gagal banget karena terlalu 3D, tetapi Star Story anime ini mantap banget untuk dinikmati guys.
menceritakan tentang perjalanan kesatria berpedang muda yang bermagat yang selalu menghadiri perang-perang sebagai tentara bayaran. Hingga dirinya ini bertemu dengan pemimpin Band of the Hawk yaitu Griffith yang tertarik untuk mengajak Guts bergabung dalam kelompoknya setelah terkesan dengan kemampuan berpedang Guts guys. Dari situlah dia ini masuk ke dalam Band of the Hawk yang sekaligus merupakan kelompok tentara bayaran yang memiliki reputasi cukup terkenal bahkan tak terkalahkan. Tapi kisah yang paling seru bukan ketika dia masuk ke Band of the Hawk tetapi masa lalunya yang sangat-sangat kelam. Bahkan masa lalunya itu lebih kelam daripada titik lu yang udah dakian guys. Mawaru Penguin Drum menceritakan tentang Takakura Himari yang usianya divonis hanya tinggal berapa bulan lagi guys. Nah karena itulah kedua kakak laki-lakinya yaitu Kanba dan Soma berusaha agar sebisa mungkin menikmati sisa hidupnya. Karena bisa dibilang waktu sangat berharga bagi mereka guys. Ketika mereka membawanya mengunjungi akuarium, tiba-tiba Himari ini jatuh pingsan. Walaupun sudah dibawa ke rumah sakit, di mana akhirnya dia ini tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Namun kemudian Himari ini mendadak bangkit kembali dan setelah dia meneriakkan Seizon Senryaku, Kanba dan Soma bertemu dengan Himari yang berbeda guys. Rupanya ada sesuatu makhluk yang merasukinya. Dan sebagai balasan telah menghidupkan si Himari, makhluk tersebut itu kini memerintahkan Kanba dan Soma untuk merebut sesuatu yang disebut dengan Penguin Drum dari Oginome Ringo guys. Evil or Life. Dalam masyarakat modern, sebuah penyakit baru menyerang anak laki-laki dan perempuan. Kesepian, ketidakpercayaan, dan kemarahan mendorong generasi muda untuk lebih dekat dengan teknologi dan internet. Ya miriplah dengan dunia kita sekarang ini. Pakar menyebut gejala tersebut itu dengan kecanduan internet. Pengen banget gue jadi pakar, sumpah. Ntar kalau ada orang yang dengkulnya kosong, gue vonis aja tuh kecanduan comli ya kan. Nah, untuk mengatasi kondisi tersebut itu, sebuah fasilitas rehabilitasi telah dipersiapkan untuk mengarahkan generasi muda kembali ke jalur yang lebih tepat guys. Nah, di mana Hibiki adalah salah satu orang yang terdaftar dalam fasilitas rehabilitasi tersebut guys. Padahal mereka tidak tahu bahwa tempat tersebut itu tidak lebih dari sekedar sebuah penjara. Maka dari itu lebih baik kalian kecanduan comli agar besok siapa tahu kalian bisa direhabilitasi juga kan. 91 Days. Bisa dibayangkan kan ketika hari ulang tahun yang seharusnya itu lu bahagia sekali, Angelo Legusa menyaksikan langsung dengan mata kepala pelernya sendiri ketika orang tua dan adiknya dibunuh guys. Maka sejak malam itulah dia bertahan hidup hanya untuk membalas dendam. Waktu pun akhirnya terus berputar sampai 7 tahun kemudian. Angelo tiba-tiba mendadak menerima surat misterius yang mengungkapkan siapa nama-nama orang yang membunuh keluarganya. Termasuk Vincent Venetti yang kini telah menjadi Don Venetti dan putra tertuanya yaitu Nero guys. Dia ini akhirnya mulai menyusup dalam dunia mafia yang berbahaya sambil terus mencari jalan untuk bisa berada selangkah lebih dekat dengan semua sasarannya. Bayangkan saja kalau kalian yang membunuh keluarga si Angelo ini guys. Siap-siap kalian bakalan ditikam secara gitu. Dari yang awalnya seorang bocil cupu banget, sekarang dia ini bisa berubah menjadi seseorang asasin kematian guys. Akame ga Kill menceritakan tentang kisah Tatsumi yang awalnya bersama dengan kedua sahabatnya yaitu Sayo dan Ieyasu. Dalam perjalanannya menuju ibu kota untuk mencoba mencari solusi agar desa mereka ini terbebas dari kemiskinan, namun saat di tengah perjalanan mereka ini terpisah dan Tatsumi sendirian menuju ibu kota tanpa tahu kedua sahabatnya ini pergi guys. Dia berpikir kalau di ibu kota adalah tempat yang sangat mudah untuk mendapatkan uang. Tapi ternyata banyak sekali hal-hal busuk di ibu kota guys. Dari dia yang tertipu cewek lah, bertemu dengan seorang putri dari sebuah kerajaan lah. Ternyata ibu kota itu tidak seperti yang ia kira guys. Ibu kota adalah tempat yang kejam dan mengerikan. Putri dari kerajaan itu ternyata telah menyiksa Sayo dan Ieyasu bahkan hingga tewas guys. Dari situlah dia merasakan pengkhianatan yang mendalam. Akhirnya Tatsumi pun mulai mengerti bagaimana kejamnya keadaan ibu kota. Dari sinilah semuanya berawal guys. Tatsumi bergabung ke dalam organisasi Night Raid dan menjadi seorang pembunuh bayaran guys.
Rising Shield Heroes. Siapa yang tidak kenal dengan pahlawan perisai ini guys? Dihianati oleh seorang cewek yang sangat-sangat cakep. Enggak juga sih. Makanya nih ya, gue bilangin mending jadi cowok gay ya, daripada kalian diperdaya oleh cewek bajingan seperti dia. Karena di suatu kerajaan di dunia yang berbeda, dikisahkan ada 4 pahlawan dari dunia lain yang menggunakan pedang, panah, tombak, dan juga perisai guys. Mereka ini ditugaskan untuk mempertahankan sebuah negeri dari gelombang kehancuran. Akhirnya, 4 orang dari dunia modern terlempar dalam kerajaan Melroma guys. Naofumi Iwatani yang dulunya adalah seorang otaku mendapatkan gelar sebagai pahlawan perisai. Dia ini langsung dicap tuh sebagai pahlawan terlemah di antara 3 pahlawan-pahlawan lainnya. Mereka mungkin berpikir logis, dia ini kan pakai perisai gitu. Gimana caranya dia bertarung gitu? Padahal nih ya, kepala lu aja gua tampol pakai perisainya si Naofumi, benjol tuh kepala gua jamin dah. Ketika semua pahlawan akan memulai petualangannya, dia hanya ditemani oleh Putri Melty Melroma guys. Akan tetapi semuanya berubah, dia ini dihianati sehingga semua kerajaan mengecapnya sebagai seorang yang kotor guys. Terbentuklah sebuah perasaan balas dendam di hati Naofumi ini guys. Ari Fureta Shokugyo de Isekai Saikyo. Sama nih dengan kisah kesatria tameng yang tadi, yang masuk isekai malah jadi bahan untuk dibenci guys. Bercerita tentang karakter yang bernama Hajime Nagumo yang berpetualang di labirin dan dihianati oleh temannya sendiri guys. Keegoisan temannya membuat rombongan Hajime berpindah ke tempat bos guys. Saat menyerang secara bersamaan, teman Hajime malah menyerang lantai yang dipijak oleh Hajime guys, sehingga membuatnya terjatuh dalam labirin yang sebelumnya lantai 65 ke lantai yang belum pernah dituju manusia. Hajime bertahan hidup di sana dengan melawan monster dan memakan daging sehingga membuatnya bertambah kuat. Disitulah dia bertemu dengan cewek yang bernama Yue, seorang vampir yang sama-sama menjadi korban pengkhianatan. Bayangkan gimana tuh kalau Naofumi bertemu dengan Hajime ini. Wah, mungkin bakal jadi gay. Nah, itulah anime-anime dengan karakter yang kuat, tetapi dia ini bisa menjadi kuat karena sebuah pengkhianatan dari teman-temannya guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusana Kawonderis. Sampai jumpa di next episode guys.